Hai Cemis, sudah siap untuk belajar? Apa kamu tahu kita akan belajar apa? Kita akan belajar mengenai permasalahan yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu: yang pertama, siswa dapat menganalisis isu berkelanjutan berupa food waste yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Yang kedua, siswa dapat merumuskan tindakan konkret dalam upaya pencegahan dan pengurangan food waste untuk membentuk diri sebagai warga dunia yang bertanggung jawab. Mari kita mulai dengan permasalahan yang sering dijumpai di lingkungan sekitar, yaitu food waste. Setiap hari tentu kita mengonsumsi makanan, mulai dari nasi dan lauk, fast food, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga camilan. Semua makanan itu pasti enak kan? Tapi saat kita lapar, kita tergerak untuk mengambil lebih banyak makanan, hingga menimbulkan banyak sisa yang disebut dengan food waste. Tahukah kamu apa itu food waste? Secara harfiah, food waste merupakan sampah sisa makanan. Adapun menurut FAO tahun 2021, food waste merupakan penurunan kuantitas pangan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pengecer, layanan makanan, dan konsumen. Lalu, bagaimana proses terjadinya food waste? Proses terjadinya food waste dimulai dari tahap distribusi hingga sampai pada tahap konsumsi. Pada tahap distribusi dan pemasaran, kehilangan pangan dan sampah terjadi dalam sistem pasar, misalnya pasar grosir, supermarket, pengecer, dan pasar tradisional. Adapun pada tahap konsumsi, kehilangan pangan dan sampah terjadi di tingkat rumah tangga atau bisnis konsumen, termasuk restoran dan juga catering. Lalu, apakah permasalahan mengenai food waste ini perlu diperhatikan? Mari simak pendapat berikut ini. Terkait food waste ya, jadi sampah sisa makan itu menjadi perhatian yang cukup menarik ya buat kita kalangan anak muda. Karena apa? Food waste itu tuh berasal dari makhluk ataupun masyarakat yang kurang paham akan pengelolaan makanan gitu ya, khususnya sayuran ataupun buah. Jadi permasalahan food waste itu dimulai dari distributor sampai ke konsumen itu sendiri. Para distributor yang kurang paham akan penyimpanan makanan itu menjadikan bahan makanan itu cepat busuk dan tentunya akhirnya dibuang. Nah, selain kita berpihak pada distributor nih, akibat dari food waste itu kita bisa lihat juga di sekitar kita. Pasti kita menemukan banyak sekali, entah itu di rumah makan ataupun ketika kita di kos ataupun di rumah, kita ngambil makanan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan porsi kita. Akhirnya apa? Ada sisa makanan yang di piring ya teman-teman. Jadi sisa makanan itu otomatis juga bakal kita buang dan menghasilkan sampah. Padahal di luar sana masih banyak sekali masyarakat yang membutuhkan makanan ya teman-teman. Dan kita malah menyisakan makanan dan akhirnya dibuang, mencemari lingkungan, dan masih banyak lagi. Sampah makanan sangat perlu diperhatikan. Apalagi saya melihat teman saya yang jajannya itu sangat berlebihan dan membuang sampahnya tanpa dipilah terlebih dahulu. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, permasalahan mengenai food waste ini memang perlu diperhatikan. Apalagi Indonesia menempati peringkat kedua setelah Arab Saudi dengan estimasi sebesar 300 kg food waste per kapita setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI tahun 2019. Adapun berdasarkan laporan Food Loss and Waste di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas selama 20 tahun di periode 2000 hingga 2019, timbulan food loss and waste di Indonesia sekitar 23 hingga 48 juta ton per tahun atau setara dengan 115 hingga 184 kg per kapita per tahun. Lalu, berasal dari mana sajakah food waste ini? Mari simak lebih lanjut.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN tahun 2020, timbulan sampah di Indonesia sebanyak 34,5 juta ton dengan persentase sampah sisa makanan sebesar 39,8%. Dalam hal ini, sektor yang menyumbang sampah sisa makanan menurut Food Waste Index Report tahun 2021 yaitu sektor rumah tangga sebesar 61%, sektor layanan makanan sebesar 26%, dan sektor retail sebesar 13%. Tingginya timbulan sampah makanan tentunya akan berdampak terhadap aspek-aspek dalam kehidupan. Hal ini terjadi karena memiliki implikasi yang luas. Yang pertama, berdampak terhadap rantai pasok makanan. Hal ini terjadi selama proses distribusi hingga sampai pada proses konsumsi. Pada tahap distribusi dan pemasaran, terjadi peningkatan kerusakan dan pembusukan makanan akibat kondisi jalan dan kendaraan pengangkutan yang kurang baik, fasilitas penyimpanan yang tidak memadai, serta penanganan penyimpanan yang kurang tepat. Adapun pada tahap konsumsi, terjadi peningkatan pembusukan atau pembuangan makanan akibat penyimpanan yang sudah lewat masa umur, serta konsumsi yang tidak habis. Yang kedua, berdampak terhadap sosial. Hal ini terjadi selama proses konsumsi, di mana banyaknya produksi pangan tidak menjamin seluruh populasi manusia di dunia ini dapat mengonsumsinya. Tentunya akan menyebabkan dampak lain, seperti meningkatnya angka kekurangan gizi, terjadinya konflik, hingga kematian akibat kelaparan. Yang ketiga, berdampak terhadap lingkungan. Setiap tahap dari produsen hingga sampai pada piring konsumen berpotensi menghasilkan polusi pada tanah, air, maupun udara yang berdampak negatif bagi lingkungan. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, kita harus berkomitmen pada upaya berkelanjutan, termasuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs dalam penanganan food waste bukan hanya konsep semata, tetapi sebuah panggilan aksi nyata. Mari bergotong royong untuk meminimalkan pemborosan makanan dan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan di seluruh rantai pasok pangan. Dengan tindakan ini, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mengambil langkah konkret menuju pencapaian SDGs poin ke-13 berupa climate action. Hal tersebut juga menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang dan merangkul perubahan positif demi masa depan bumi yang lebih baik. Mungkin dari kalian masih bertanya-tanya, bagaimana sih food waste dapat berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim? Simak video selanjutnya.